Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazidatul Ilmiah, mahasiswa pendidikan profesi guru. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk tugas UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Penerapan scaffolding pada zone of proximal development dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 pada materi penerapan norma dalam kehidupan di SDN Baratan 01. Pertama, saya akan menjelaskan pendekatan scaffolding terlebih dahulu. Pendekatan scaffolding adalah cara mengajar di mana guru memberi bantuan kepada siswa untuk memahami materi atau keterampilan baru. Bantuan ini diberikan secara bertahap, dimulai dengan dukungan yang lebih besar dan kemudian dikurangi sedikit demi sedikit saat siswa mulai bisa mengerjakan tugas dengan lebih mandiri. Bantuan tersebut bisa berupa penjelasan, contoh, atau pertanyaan yang membantu siswa berpikir lebih dalam. Yang kedua adalah Zone of Proximal Development, di mana ZPD adalah area di mana seseorang belum bisa menyelesaikan tugas sendiri, tetapi bisa melakukannya dengan sedikit bantuan atau bimbingan. Dalam belajar, ini berarti bahwa siswa akan lebih cepat berkembang jika mereka diberi dukungan yang tepat saat mereka belajar sesuatu yang sedikit lebih sulit dari apa yang bisa mereka lakukan sendiri. Selanjutnya adalah pembelajaran dari replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yang saya lakukan di SDN Baratan 01 kelas 5 dengan materi yang digunakan adalah penerapan norma dalam kehidupan. Dan model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan dimulai dengan pemberian pertanyaan pemantik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik tentang materi penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipelajari. Di sini, saya menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Di sini, saya mulai menjelaskan materi pembelajaran dan menampilkan dua gambar agar peserta didik dapat mengidentifikasi terkait penerapan norma dalam kehidupan. Kemudian, saya membagi peserta didik dalam 4 kelompok sesuai dengan level kemampuannya. Setiap kelompok terdiri dari penggabungan peserta didik yang mahir terhadap materi dan peserta didik yang kurang mahir dalam satu kelompok. Kemudian, membagikan bahan-bahan untuk pembuatan proyek pohon norma yang dapat diselesaikan dengan kegiatan diskusi kelompok. Selama proses pengerjaan proyek, guru akan berkeliling mendampingi setiap kelompok untuk memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok. Pada tahap ini, guru memonitoring peserta didik dalam pemahaman pengetahuan dengan pemberian bantuan agar mereka dapat menyelesaikan suatu proyek berupa pohon norma yang di dalamnya berisi berbagai penerapan norma dalam kehidupan dengan tepat dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik yang mengalami kesulitan pada tahap kegiatan kelompok akan diberikan bimbingan lebih dan peserta didik yang telah memahami proses penyelesaian proyek akan membantu temannya yang mengalami kesulitan.
Pada proses ini, sebagian besar peserta didik sudah dapat menyelesaikan proyek bersama kelompoknya. Setelah berhasil menyelesaikan proyek secara berkelompok dengan bimbingan dari guru, pada tahap akhir adalah setiap kelompok melakukan kegiatan presentasi hasil karya mereka. Ketika kegiatan presentasi berlangsung, guru memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk menanggapi kelompok yang sudah melakukan presentasi. Pada tahap akhir, guru melakukan evaluasi kepada peserta didik terkait pembelajaran dan menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari serta menanyakan kesulitan yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran.